Henry Cavill menurut sejumlah pemberitaan dan juga bocoran dikabarkan bakalan bergabung dengan Marvel sebagai Hyperion di Loki Season 2 nanti. So, seperti apa ya kira-kira pembahasan selengkapnya? Mari kita breakdown. Hyperion mulai diperkenalkan di komik Avengers nomor 69. Hyperion diperkenalkan sebagai penduduk asli dari Earth 712 yang diduga menjadi parodi dari DC Universe. Beberapa contoh yang menguatkan dugaan ini seperti misalnya aja, Hyperion diceritakan sebagai anggota ras Eternals yang masih hidup dan terdampar di bumi. Hyperion yang dikisahkan terdampar ini pun lalu kemudian ditemukan oleh keluarga Milton dan diberi nama Mark Milton. Seperti Clark Kent, Hyperion juga menjadi anak angkat dari Milton yang kemudian diajarkan moral secara baik. Sebagai orang dewasa, Mark kemudian pindah dari desanya ke kota yang mirip dengan metropolis, yaitu bernama Cosmopolis. Saat berada di Cosmopolis, Mark kemudian melamar di sebuah media lalu bekerja sebagai seorang kartunis dan menjalin hubungan cinta dengan reporter yang bernama Lonnie Latimer. Selama membela kebenaran, Mark mendapatkan julukan sebagai Hyperion karena diadaptasi dari nama Titan di dalam mitologi dari Yunani. Gak cuma asal-usul, pekerjaan, hingga kekasihnya yang diceritakan mirip dengan Superman, tetapi juga soal kekuatan dan kelemahannya bisa dikatakan kalau Hyperion ini memang mirip. Hyperion misalnya bisa mengeluarkan sinar energi dari matanya, indera pendengaran yang sensitif, berlari secara cepat, terbang, memiliki penglihatan tembus pandang, dan juga kebal terhadap hampir semua senjata. Sementara itu kalau misalnya Man of Steel dikisahkan lemah terhadap Kryptonite, maka Hyperion juga lemah terhadap paparan radiasi yang bernama Argonite. Salah satu keunikan dari Hyperion adalah dia pernah dikisahkan memiliki dua sisi, yaitu sebagai seorang superhero dan bahkan juga membentuk liga superhero bersama Nighthawk dengan konsep yang bisa dibilang mirip dengan Justice League, hanya saja dengan nama yang berbeda yaitu Squadron Supreme. Selama berpetualang bersama Squadron Supreme, Hyperion juga pernah melawan varian Kang lainnya yaitu Scarlet Centurion. Dan gak cuma menjadi seorang pendiri dari Squadron Supreme, Hyperion pun juga pernah menjadi anggota dari Avengers. Well, tahukah kalian kalau di sisi lain, tepatnya di dalam series animasi Avengers Assemble, Hyperion juga pernah diceritakan sebagai seorang vigilante, yaitu menegakkan keadilan dan juga keamanan bagi bumi, tetapi dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Hyperion versi komik juga pernah digambarkan sebagai sosok penjahat, terutama setelah Grandmaster yang memanipulasi Squadron Supreme dengan mengadunya bersama kelompok penjahat yang bernama Institute of Evil. Nah, untungnya teman-teman, Squadron Supreme berhasil memenangkan pertarungan tersebut meskipun secara ironis menginspirasi Grandmaster untuk membuat tiruan persis dari Hyperion dengan segala kekuatannya dan kemudian digabungkan ke grup penjahat yang bernama Squadron Sinister di Earth 616. Well, balik lagi ke kabar soal Hyperion bakal diperankan oleh Henry Cavill ini sebenarnya ramai dibicarakan setelah salah satu akun pembocor dengan reputasi yang lumayan akurat mengatakan hal ini di dalam salah satu tweetnya. Sejumlah teori pun bahkan mengabarkan kalau Hyperion akan diperkenalkan di dalam series Loki season yang kedua. Indikasi ini semakin meyakinkan setelah di dalam sejumlah bocoran syuting yang berada di London terdapat poster Kingo sebagai anggota Eternals di depan teater. Banyak penggemar meyakini bahwa Loki dan juga Mobius bakalan diutus oleh varian Kang untuk mencari tahu soal kekuatan Hyperion dan juga anggota Eternals lainnya agar dia bisa seperti Grandmaster, yaitu membentuk Squadron Supreme demi memuluskan penaklukannya atau sekaligus menjadi puncak dari teror di dalam film Avengers The Kang Dynasty nanti. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian ya teman-teman soal apakah Henry Cavill akan memerankan karakter Hyperion yang baik ataukah jahat jika memang beneran dia bakalan bergabung dengan Marvel. Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.